I'm caught up in your presence. God, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. No, I'm not here for blessing. 'Cause Jesus, you don't owe me anything. It's more than anything that you can do. God, I just want you. Well, I'm sorry when I've just gone through the motions, and I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. And I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I've forgotten you're enough. Please take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. God, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. No, I'm not here for blessing. 'Cause Jesus, you don't owe me anything. It's more than anything that you can do. God, I just want you. With all I am for you, Lord, you hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever.
Shalom generasi muda yang hebat, Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan percayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hadir sore hari ini penuh dengan sukacita dan kerinduan yang besar untuk memuji Tuhan, amin. Sebab itu mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, fokus kita sore hari ini benar-benar hanya tertuju kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih telah menyertai kami bisa berkumpul di tempat ini. Satu tujuan kami Tuhan, biar namamu ditinggikan sore hari ini. Sebab itu biar Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami. Ibadah kami dari awal sampai akhir kami taruh dalam tangan Tuhan. Makasih Bapa sertai teman-teman kami yang dalam perjalanan, biar kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang rindu, kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk kita semua. Sama-sama angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan, ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Perkenananmu ya Tuhan, katakan nyata dalam hidupku. Nyata di dalam. Amin. Sungguh Engkau yang termulia Tuhan. Sungguh Kau yang termulia. Jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, hanya Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, hanya Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu,
syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah. Mari bangkit berdiri teman-teman. Katakan, yes, kami angkat hati kami Tuhan. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus anugerah terbesar di hidupku. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Tuhan yang anugerah terbesar. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Satu-satunya Allah yang menolong kami, satu-satunya Allah yang menyelamatkan kami, satu-satunya Tuhan yang menebus kami. Terima kasih Tuhan, tiada seperti-Mu. Syukur pada Tuhan. Bersyukur, bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Hati kami Tuhan, kami mau menaikkan syukur penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Teman-teman sekalian,
Firman Tuhan berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hanya Ia yang layak kita sembah, kita tinggikan. Penebus kita. Ia yang adalah awal dan akhir dalam hidup kita. Mari sama-sama datang pada Tuhan, mengaku kami tidak sempurna Tuhan. Hati kami tidak sempurna Tuhan. Namun kami bawa hati kami Tuhan ke depan tahta-Mu, ke depan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau melihat setiap hati kami. Mari sama-sama teman-teman kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, angkat pujian ini. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, campur tangan-Mu dalam hidupku. Katakan hatiku, hatiku mengasihi-Mu. Yes Jesus, hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat, Tuhan Kau lihat isi hatiku. Sama-sama angkat pujian ini, katakan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu. Angkat tangan-Mu bagi Tuhan, katakan kami ambil Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku. Oh,
Saat ini Tuhan Engkau melihat setiap hati kami. Kami mau lebih lagi meninggikan, memuji nama-Mu Tuhan. Yang siap untuk memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Sukacita Tuhan berlimpah, amin. Sebelum menaikkan pujian mungkin boleh beri salam kiri kananmu, katakan sukacita nyata, Tuhan nyata bagimu dan bagiku. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Rasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, amin. Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu. Sama-sama katakan, yeay. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu dan
Semua di sini bisa lompat? Kita tes dulu ya, hitungan ketiga kita lompat, oke? 1, 2, 3, lompat! Iya, sekali lagi, 1, 2, 3, lompat! Oke, apapun yang terjadi, percayalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin? Sebab itu bebaskan rohmu sore hari ini, kita sama-sama melompat buat Tuhan. Haleluya! Through you, I can do anything. Hey, I can do all things. Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Hey, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo. Nothing is impossible. Sama-sama katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. Deep down I know that you're here with me. Dengan imanmu katakan, I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sama-sama katakan, I'm not gonna live by what I see. Yeah. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Yes, I know that you can do anything for me. I know that you can do anything. Teman-teman, saatnya melompat buat Tuhan. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sama-sama katakan, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Yes, katakan. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe. Teman-teman, mana tangannya buat Tuhan. Through you, I can do yes, anything. bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Amin. You give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is Sekali lagi. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open.
Siapkan pikiran, fokus kita untuk mendengarkan firman Tuhan sore hari. Mari serahkan hidupmu pada Tuhan, serahkan hatimu. Biar Tuhan yang ambil bagian dalam hidupmu sore hari ini. Makasih Tuhan. Ku rindukan kediaman, bawaku lebih dekat, selalu di hatimu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidup.
teman saja yang nyanyikan pujian. Diaku Tuhan. Amin. Seluruh rencana, amin, dalam hidupku, ini aku Tuhan, bencana kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu dalam hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sungguh Tuhan, Kau adalah Allah yang mulia. Ketika kami melihat karya-Mu di dunia ini, karya-Mu di dalam kehidupan kami, seketika kami terpukau. Karena Engkau selalu mengerjakan yang baik, bahkan terbaik, yang bisa kami pikirkan dan melampaui segala hemat kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami segenap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, yang hari ini terpukau oleh karena kasih-Mu, hendak belajar bagaimana perintah Tuhan ada dalam hati kami, dan kami menjadi hamba-Mu yang setia. Bukakan hati pikiran kami supaya kami boleh melihat Allah turut bekerja atas segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya dan taat kepadanya. Inilah doa kami dan kami naikkan dalam satu nama, Tuhan Yesus yang hidup, Allah kami yang hidup. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Shalom. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Siapa yang mati air di rumahnya? Saya banyak. Siapa yang mati listrik malam-malam? Saya mati beneran juga. Kemarin mau pulang, saya pikir listrik mati, ternyata enggak begitu. Tapi kawasan daerah kami mati. Teman-teman, ketika bicara mau pelayanan, tadi pagi saya sempat singgung. Kenapa sih kita waktu mau pelayanan itu harus siap-siap, harus mempersiapkan diri, mandi dan lain sebagainya. Kan kita di sini, orang gak akan nyium kita kok aromanya dari situ kan. Gak ada juga yang dekat-dekat, kamu wanginya sedikit aromaterapi begitu. Gak juga gitu. Jadi pada akhirnya kita mulai berpikir buat apa persiapan. Tapi yang pasti satu hal, apapun alasan teman-teman untuk persiapan diri, mau mandi, berdandan yang cantik, pakaian rapi, tujuannya adalah mempersiapkan diri, sama-sama bilang, mempersiapkan diri. Teman-teman sekalian, hari ini ada satu tema yang mungkin pernah kita gumuli bersama-sama perihal pelayanan, yaitu bagaimana kita dipanggil menjadi para hamba atau para pelayan Tuhan. Saya mau garis bawahi, hamba Tuhan di sini bukan jadi pendeta ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pulang dari sini menjadi pendeta, puji Tuhan. Tapi saya bukan bilang teman-teman semuanya pulang dari tempat ini semuanya jadi hamba Tuhan. Karena setiap orang punya panggilan yang berbeda. Teman-teman sekalian, mari kita buka dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Dalam Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10, kita akan membacanya secara bergantian. Saya ayat yang ke-7, teman-teman ayat yang ke-8, seterusnya hingga ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu boleh bilang yes. Oh belum semua. Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Yang sudah ketemu boleh bilang yes. Oke, kita baca bergantian, saya akan memulai ayat 7. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan.
Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Teman-teman sekalian, ketika berbicara mengenai pelayanan, mungkin ada di antara kita pernah berkata, saya mau bayar harga. Minggu lalu, Pastor Ezra pernah menyampaikan bahwa pelayanan adalah sebuah kehormatan. Tapi kenapa sampai dibilang sebuah kehormatan, bukan sebuah pengorbanan? Lalu di dalam perkataan mengenai pengorbanan itu, sampai kepada titik di mana kita mulai introspeksi diri. Apakah sebenarnya yang bisa saya korbankan? Teman-teman, mungkin kita berpikir pengorbanan itu adalah bicara tentang memberi. Sederhananya seperti ini. Teman-teman, kalau orang yang memberi itu biasanya yang tangannya di mana? Tangan di atas, memberi kepada tangan yang di bawah. Artinya ketika kita berbicara mengenai pengorbanan, artinya kita tangannya di mana? Dan Tuhan tangannya di mana? Inilah yang terjadi ketika pemahaman tentang pengorbanan disalahartikan, bahkan dirohanikan sebagai sebuah mandat atau panggilan. Justru ketika berbicara tentang panggilan, panggilan kita bukan menjadi bos, tetapi menjadi seorang hamba. Nah, makanya ketika di dalam hal ini, seberapa mahalkah upaya kita dan seberapa dalamkah makna pelayanan atau pengorbanan terdalam itu sampai kita berkata, aku telah berkorban untuk pelayanan Tuhan. Sampai-sampai kita berkata, oh saya sudah pelayanan sekian waktu, saya sudah memberikan segala sesuatu, saya telah menginvestasikan waktu, tenaga, pelayanan saya, ide kreatif saya untuk pelayanan. Tapi pada dasarnya teman-teman, coba kita perhatikan sama-sama. All the action, boleh dikembalikan dulu. Oops. All the action of man before believing are sins. Segala sesuatu yang manusia dapat lakukan sebelum percaya Yesus adalah dosa. Di balik perkataan John Owen, seorang teolog yang nantinya kita akan mengenal bagaimana kekristenan berkembang di daerah Eropa, sampai ke Amerika, sampai ke Amerika Latin dan lain sebagainya. Pernyataan mengenai Injil baru bisa diterima bagi orang yang percaya. Kita tidak bisa mengenal Injil tanpa kita percaya terlebih dahulu. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, bagi dunia Injil adalah kebodohan. Karena gak masuk akal. Injil diminta untuk berkorban, sedangkan dunia diminta untuk berjuang, mendapatkan, menaklukkan, berkuasa, dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah hal yang kalau kita lihat gak pas dengan yang namanya pelayanan. Gak pas dengan konotasi pengorbanan. Apa sih yang bisa kita korbankan ketika kita tahu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi gelap dan belum berbentuk. Hingga akhirnya Tuhan menciptakan penerang. Lalu Tuhan memisahkan antara siang dan malam. Lalu Tuhan menciptakan air dan seluruh isi muka bumi. Belum termasuk vegetasi dan hewan-hewanan yang lain. Lalu Tuhan memisahkan antara air di bawah dan air di atas. Lalu Tuhan menciptakan hewan-hewan, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan segala binatang yang melata. Lalu Tuhan pada hari yang ke-6 ia berkata, baiklah kita menciptakan manusia segambar dengan rupa Allah. Teman-teman, di sini di mana peran kita di dalam penciptaan? Di mana poinnya kita di dalam penciptaan? Selain kita diciptakan, sebelum-sebelumnya kemana? Ini yang saya mau bicarakan, kelayakan pelayanan kita, kelayakan pengorbanan kita tidak pas konotasinya kita sematkan di dalam gereja, di dalam pelayanan. Saya mau berkorban, saya mau ini dan itu. Padahal kalau melihat di dalam skala kitab Kejadian penciptaan, tidak ada setitik pun andilnya manusia
di dalam penciptaan ini. Makanya teman-teman ketika melihat kelayakan pelayanan, itu bukan terletak kepada saya, tetapi terletak kepada Tuhan Yesus. Menariknya adalah ketika melihat di dalam teks perjanjian baru, siapakah di antara kamu yang seorang hamba membajak dan mengembalakan ternak baginya akan pulang berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Kebanyakan dari orang Kristen ingin sama seperti hamba, seperti tuannya, mengambil posisi seperti tuan bersama-sama ketika dia sudah bekerja, pulang ayo makan bersama. Padahal dia lupa siapa statusnya, hamba. Gambaran hamba ini berbeda jauh antara dunia perjanjian baru, dunia perjanjian lama, dan dunia hari ini. Teman-teman, Indonesia punya satu ikatan teolog-teolog Indonesia yang memperjuangkan pembubaran atau penyudahan penjualan TKI-TKI ke luar negeri. Teman-teman sekalian mungkin pernah dengar kenapa ada TKI pergi ke Saudi Arabia, pergi ke Malaysia, pulang tiba-tiba tinggal nama. Dianiaya, nggak digaji berbulan-bulan. Teman-teman, atas nama hak asasi manusia, mereka harus dipulangkan karena tidak diberlakukan dengan baik. Tapi teman-teman kalau melihat di dalam dunia perjanjian lama dan perjanjian baru, budak mau diapain pun oleh tuannya. Sekali lagi, mau diapain pun oleh tuannya, dia harus setia. Makanya makna setia dalam dunia perjanjian lama dan dunia hari ini beda sekali. Kesetiaan kita hari ini diukur dengan apa? Pemberian yang kembali kepada kita, impact kembalinya. Tidak ada yang namanya saya mau setia sepenuh-penuhnya. Saya tahu ini kehormatan dan tanggung jawab. Tunggu dulu, apa yang bisa kamu berikan pada saya? Apa yang bisa kamu persembahkan kembali kepada saya? Jadi teman-teman, kekristenan di sini tidak menggarisbawahi lagi di dalam darah Yesus yang melayakan pelayanan. Semuanya bersifat apa? Transaksional. Kita hidup di dunia yang selalu bertransaksi. Kamu bikin baik, saya bikin baik. Kamu bikin jahat, saya jahatin lagi. Kalau kamu mau dihormati, hormati orang terlebih dahulu. Tapi sampai kepada titik-titik tertentu, saya sudah tidak dapat hargai dia lagi. Saya tinggalkan dia. Saya tidak dapat kasihi dia lagi. Saya tinggalkan dia. Saya sudah begitu jenuh. Saya tinggalkan dia. Saya tidak mendapatkan jawaban yang baik, saya tinggalkan dia. Karena sifatnya transaksi. Jadi teman-teman kalau misalnya bicara mengenai transaksi, artinya harus ada benefit yang saya dapat, kamu dapat. Masalahnya di sini. Coba introspeksi sedikit. Apakah ada hal yang kamu lakukan benar-benar menyenangkan hati Tuhan yang sampai Tuhan berbisik kepada kita? Saya senang dengan perbuatanmu. Ada enggak? Pelayanan kita, main musiknya kita, bahkan saya ketika sedang berkhotbah berkata, Binardi, saya suka dengan pelayananmu. Enggak. Barangkali kita akan berkata, Tuhan justru diam di dalam pelayanan kita. Justru Tuhan tidak berbicara apapun. Sampai pada akhirnya kita beranggapan kalau Tuhan tidak berbicara apapun, artinya Tuhan tidak menyukai pelayanan kita. Pelayanan kita bersifat transaksi. Perlu pembenaran, perlu pengakuan, perlu pujian yang sama dikatakan seperti ini. Mari segera makan karena kamu sudah bekerja dengan baik di ladang. Mari segera duduk bersama-sama dengan aku karena engkau sudah lelah. Tapi masalahnya enggak gitu teman-teman. Karena pelayanan itu lahir dari kata hamba. Dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesia menyebutkan hamba terlalu lembek. Dalam bahasa Yunani diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, budak. Artinya budak, kamu tuh enggak punya harga. Dibelinya hanya seperti barangkali beli sekarung beras. Yang mungkin harganya 100-200 ribu, anggaplah demikian harga seorang budak. Dan itulah hargamu. Itulah harganya saya. Itulah harganya orang-orang pada masa itu.
Begitu murahnya sampai-sampai ketika mereka dikatakan sebagai budak, mereka tidak punya lagi harga diri untuk diri mereka sendiri. Sehingga mereka perlu kehormatan yang dari luar asalnya. Dari siapa? Dari tuannya. Teman-teman, perlu kita lihat di sini. Kebanyakan kita ketika di dalam pelayanan, mungkin ada di antara kamu saat ini. Mungkin ada di antara kita semua, bahkan saya pernah dalam satu titik. Saya perlu pelayanan yang dilegitimasi. Dibenarkan, diakui, dipuji, ditepuki tangan. Dibilang selesai ibadah, bagus khotbahnya, bagus pelayanannya. Kita berharap mungkin enggak dalam bentuk finansial. Kita berharap Tuhan kau memberkati aku berlipat-lipat. Dan kau memperluas daerahku Tuhan. Padahal tujuannya bukan seperti doa Yabes, tapi untuk doa diri sendiri. Supaya saya makin kaya dan sebagainya. Salah enggak? Tidak, tetapi tidak tepat. Karena apa teman-teman? Karena seorang budak tidak punya nilainya. Loh berarti Tuhan Yesus ini pro perbudakan dong pada zaman dulu. Tuhan Yesus pro dengan perhambaan dong pada zaman dahulu. Teman-teman di dalam teks ini kita perlu akui dan kita perlu lihat dari sudut pandang Yesus bahwa Yesus menyaksikan dan Yesus tahu pada dasarnya setiap ciptaan harus menjadi hamba terhadap segala sesuatu. Sekalipun mungkin gambaran yang dikatakan pro perbudakan ini konotasinya negatif. Tapi teman-teman, izinkan saya bicara demikian. Pada akhirnya kamu harus menghamba kepada siapapun atau kepada apapun. Antara kepada Allah ataupun kepada Mamon. Makanya teman-teman, selama umat manusia ada, kita harus menjadi hamba dan itu sudah naturnya kita. Sama seperti engkau bernafas. Coba tahan nafasnya, tutup hidungnya. Coba, tangannya semua naik, tutup hidungnya. Saya tantang 5 menit. Oke? Bisa nggak kira-kira? Enggak, kenapa? Karena harus bernafas. Kenapa harus bernafas? Karena itu naturnya kita harus bernafas untuk hidup. Sama seperti hamba. Kamu harus menjadi hamba untuk mengenal yang namanya rendah dan tinggi. Kalau kamu tidak menjadi hamba Mamon, kamu hamba Allah. Oh saya bukan hamba Mamon kok, tapi saya masih mungkin ya 50-50 lah dengan Tuhan. Kamu menyembah dirimu sendiri. So teman-teman, kita adalah hamba terhadap segala bentuk sesuatu. Masalahnya di dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, seorang tidak dapat menghamba kepada dua tuan. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lainnya. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Teman-teman lihat segmentasinya. Ketika di dalam pelayanan, kata pengorbanan itu tidak pas lagi. Karena sebenar-benarnya kita adalah hamba dari kedua sisi. Engkau berkata saya mau mengorbankan ini dan itu. Saya berkata saya mau mengorbankan ini dan itu. Kita berkata saya mau mempersembahkan ini dan itu. Tidak ada. Yang perlu kita sadari bahwa darah Yesus yang melayakan pelayanan. Sama-sama kita bilang, darah Yesus yang melayakan pelayanan. Teman-teman, sehingga setiap kita yang saat ini mengambil bagian di dalam pelayanan, kita harus menyadari bahwa ketika Tuhan membeli kita, Tuhan membayar kita dan mengambil dia menjadi kepunyaannya. Dia bayar harga. Yang bayar harga bukan Anda dan saya, yang bayar harga bukan kita, tapi Allah. Yang bayar harga nggak pernah dari sisi manusia, yang bayar harga dari sisinya Tuhan. Makanya Tuhan berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia bayar harga mengirim anaknya. Satu-satunya permata yang paling berharga, dia kirim dan dia utus untuk membayar engkau dan saya. Di mana perannya manusia? Perannya manusia pada masa itu, di atas bukit Golgota, mereka yang tertawa.
bagiannya manusia. Mereka yang menusuk tombak di lambung Yesus. Mau tahu bagian manusia yang lainnya ketiga? Yang mencambuk Yesus sampai dagingnya terlepas dari tulitnya. Itu bagiannya kita loh. Dan bagiannya Yesus berkata di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Menyedihkan tidak? Karena itulah harga yang Yesus bayar. Hingga akhirnya hari ini kamu harus melihat, kita harus melihat bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi tuan atas dirinya. Selain dia dan saya adalah hamba terhadap segala sesuatu. Hari ini teman-teman sekalian engkau dipanggil sebagai anak-anaknya Tuhan, amin. Engkau dipanggil untuk percaya, amin. Artinya engkau dipanggil dan dibeli menjadi budaknya Yesus. Artinya setiap pelayanan yang engkau sediakan, pekerjaan yang engkau lakukan, apapun itu semua, kau melakukannya bukan karena saya mau berkorban. Tetapi karena saya miliknya Yesus. Saya dipersiapkan untuk pekerjaan yang baik. Dan saya bayar harga, bukan seolah-olah saya bayar nih Tuhan, saya pengorbanan. Tidak. Tetapi karena saya, Tuhan, ini tugasku. Dan ini tanggung jawab pelayanan. Karena darah Yesus yang bayar. Jadi yang pertama teman-teman, ketika di dalam pelayanan kita masih berusaha mencari-cari atau kita berusaha bekerja bagi Allah. Ingat teman-teman, engkau telah dicukupkan, amin. Jadi di dalam setiap pelayanan kita tidak lagi mencari yang namanya sebuah hal-hal untuk kebutuhan diri sendiri. Karena tidak ada seorang hamba pun yang berkata seperti ini, pulang makan bersama-sama dengan tuannya. Tapi dia selalu mencari apa yang tuannya inginkan. Ketika tuannya lapar dia sediakan makan. Ketika tuannya haus dia berikan minum. Ketika pakaian tuannya kotor dia carikan pakaian yang bersih dan gantikan jubah tuannya. Lalu Tuhan itu berkata, kalau kamu melakukannya untuk salah seorang dari saudaraku, engkau telah melakukannya untuk siapa? Untuk Tuhan. Makanya teman-teman di sini engkau melihat pekerjaan Allah itu bagian dari penyertaannya, bagian dari providensi Allah. Providensi artinya Tuhan menyediakan, bukan hanya menyediakan yang enak-enak, saya disediakan kehidupan, saya disediakan motor atau mobil, pekerjaan dan lain sebagainya. Bukan, tapi bahkan engkau dipersiapkan dan disediakan ladang untuk bekerja. Tidak ada seorang hamba pun yang tiba-tiba mencari, nih saya punya ladang Tuhan, kira-kira mau atau tidak. Sekali lagi kita tidak transaksi dengan Tuhan. Karena seorang hamba yang baik adalah ketika dia punya Tuhan yang baik. Engkau menjadi hamba yang setia karena engkau punya Tuhan yang setia. Tuhan Yesus telah menjadi hamba dan menjadi Tuhan dalam hidupmu. Engkau telah diusap, engkau telah dibasuh dengan darahnya. Dia menjadi hamba sebelum engkau menjadi hamba. Ia telah membasuh dosamu, membersihkannya. Yang merah seperti kirmizi menjadi putih seperti salju. Pelayananmu tidak lagi sama untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Amin. Oleh karena itu teman-teman sekalian, lihat seorang hamba dia harus tahu bahwa ketika darah Yesus telah membasuh dia nggak punya waktu berleha-leha. Teman-teman sekalian, ketika di dalam firman Tuhan dikatakan, bukankah ayat yang ke-8, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makanku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Teman-teman sekalian, di dalam pelayanan yang Tuhan Yesus tunjukkan, Tuhan selalu memprioritaskan pelayanannya terlebih dahulu. Makanya ketika Tuhan Yesus bangun pagi-pagi benar, dia bukan artinya meninggalkan pelayanannya, tetapi dia mengambil waktu yang terbaik, di mana dia mempersiapkan diri di dalam pelayanan. Dan dia tidak meninggalkan itu selama dalam hidupannya, sampai pada akhirnya Yesus bangun pagi-pagi benar dan bersekutu berdoa kepada Tuhan. Artinya dia mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Dia yang adalah Tuhan mengambil rupa sebagai hamba, mengosongkan dirinya. Sehingga setiap apa yang dia kerjakan bukan lagi untuk saya, bukan lagi untuk dirinya, tetapi untuk kemuliaan Allah.
Inilah prinsip yang harusnya kita lakukan. Seketika kita menjadi orang percaya, anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Adakah kita persiapan dengan baik-baik? Adakah kita segera mengikatkan pinggang dan layani Tuhan? Ketika ada kesempatan pelayanan, saya mungkin berpikir ketika pelayanan terlalu sering jenuh. Yang dulunya berpikir ini adalah kehormatan, menjadi sebuah kebiasaan. Segala sesuatu yang dahulu spesial, istimewa, ketika terlalu sering biasa dan tidak kita lihat maknanya di dalamnya, akan menjadi sesuatu yang membosankan, teman-teman. Ketika pelayanan tidak lagi membuat engkau bergairah datang, beribadah pada Tuhan, itu warning. Ketika pujian penyembahanmu sudah terlalu lugas tanpa menyertai Tuhan, itu warning. Ketika setiap perkataan seorang hamba Tuhan di atas mimbar seperti saya saat ini, terlalu lancar tanpa introspeksi diri, tanpa dia merendahkan diri, itu warning. Bahwa kita sudah terlalu terbiasa. Seolah-olah pengorbanan, seolah-olah pemberian. Tapi teman-teman, kita sedang menempatkan diri kita sejajar dengan Tuhan. Hati-hati. Karena pada dasarnya kita ini hanya budak. Tahu diri sebagai seorang budak. Tahu diri sebagai seorang hamba. Ketika tuannya perlu dia tidak perlu panggil-panggil. Ketika tuannya memanggil dia tidak perlu tunggu dulu Tuhan. Tolak tuannya dan mengatakan tidak. Tetapi siap sedia kapanpun waktunya. Ya Tuhan, ini hambamu. Teman-teman, pernah gak waktu di rumah, ketika orang tua kalian panggil, nah tolong pergi dulu, pergi beli ini ke Indomaret atau ke warung terdekat. Lalu kita bilang apa? Tunggu dulu. Pernyataan tunggu dulu ini, sekali mungkin biasa mamanya masih pikir, oh lagi sibuk. Kedua kali. Nah, tolong dulu, mama lagi masak, tolong dulu. Sudah dua tuh kata pertolongan dari mamanya. Tunggu dulu, Mak. Nadanya sudah mulai berubah. Lalu kemudian bilang lagi, mamanya. Mungkin kesabaran mamanya setipis tisu. Tapi tisu paseo yang agak tebal sedikit, karena sudah 3 kali baru dia marah. Lalu mamanya bilang, di mana telingamu? Kesini dulu. Suara mamanya mungkin nggak seperti saya ketika marah nadanya mungkin agak ke bawah, kadang tinggi juga. Tapi mamanya bilang, udah tinggi nadanya. Kamu ini sudah dipanggil begini. Baru kita. Lalu ketika kita sudah mulai berdumel, sudah mulai kesal dengan mama kita. Ya udah sini. Kita belanja. Kita belikan. Tapi ketika pulang, ada yang hilang, sukacita. Nah teman-teman, ini sama kok dengan pelayanan di gereja. Ini sama pelayanan seperti di kelompok mahasiswa atau PMK-nya teman-teman. Ketika terlalu sering dan tidak pernah menyelidiki makna dari pelayanan itu. Satu waktu kita akan menggerutu, kenapa saya lagi? Atau yang kedua, wah, kalau bukan karena saya, nggak jalan. Teman-teman sekalian, siap sedia adalah seorang karakter pelayanan. Ia tidak pikirkan dirinya terlebih dahulu, tetapi ia mengerjakan yang terbaik untuk memenuhi keinginan Tuannya. Tetapi kalau seorang pelayan menggerutu, artinya dia sedang memikirkan siapa? Dirinya. Ketika seorang pelayan berkata, saya menolak, atau seorang pelayan berkata, kalau tidak ada saya, tidak jalan pelayanan. Dia sebenarnya memikirkan pelayanan atau memikirkan dirinya? Dirinya. Karena teman-teman, tolong pegang satu prinsip ini, dimanapun kalian berada. Ada tidak ada saya, pelayanan harus jalan. Itu yang pertama kali saya terapkan ketika di 6 tahun yang lalu ada di gereja. Di sebuah gereja. Ada tidak ada saya, pelayanan harus jalan. Ada tidak ada saya, standar gak boleh turun.
ada tidak ada saya, semuanya harus berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena apa? Bukan karena saya, tetapi karena Tuhan. Makanya teman-teman ketika dikatakan Roh Kudus tinggal di dalammu, engkau dikatakan sebagai bait Allah. Roh Kudus itu enggak keluar masuk, masuk dulu ya tabe. Tidak. Roh Kudus akan tinggal dan bersemayam. Ketika dia bersemayam artinya dia hadir di setiap langkahmu, setiap kehidupanmu, pekerjaanmu, relasi, aktivitasmu. Lalu ketika kita berkata, ada pelayanan tapi tidak siap sedia, lalu Roh Kudus membisikkan, terima. Tetapi kita di dalam hati kita lebih mendengarkan kata dagingan kita. Nanti deh. Teman-teman, bukankah ini yang terjadi kepada kehidupan kita? Lalu Roh Kudus melihatnya, ya dia melewatkan kesempatan menerima kehormatan. Teman-teman, inilah yang kita harus lihat. Di dalam pelayanan sebagai hamba, pelayanan itu bukan menjadi sebuah tanggung jawab semata. Bukan hanya sekedar rutinitas atau profesi pekerjaan. Ini adalah panggilan dan ini adalah kehormatan. Karena seorang hamba yang dipanggil dan diberikan kehormatan, dia sudah mendapatkan rewardnya adalah Tuhannya percaya. Rewardnya, engkau sudah diterima dan diselamatkan. Tuhan bayar full cash di depan, bukan di belakang. Tuhan sedang memateraikan kamu dengan Roh Kudus sehingga setiap pelayanan kamu kerjakan bukan menjadi pelayanan untuk dirimu, tetapi untuk Tuhan. Sehingga hamba yang ketika di dalam pelayanan masih baper, dia sebenarnya masih belum sungguh-sungguh menerima dan mendengarkan kuasa Roh Kudus. Teman-teman, pelayanan itu bukan sebuah ladang untuk hanya bersenang-senang. Pelayanan itu, dia punya level yang berbeda dimensinya dengan pekerjaan kita. Ketika di dalam pekerjaan engkau bisa berkata, saya bekerja dengan apa yang saya dibayar. Tetapi ketika di pelayanan, engkau berkata demikian kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, oke, saya akan minta bayarannya seganjar. Tolong berikan nyawamu karena saya telah berikan nyawaku. Mampu apa kita? Pada dasarnya teman-teman kita nggak mampu apa-apa di dalam pelayanan. Kita harus menundukkan diri untuk dibentuk, dibina, ditajamkan, dipoles. Karenanya masuk di dalam pelayanan, siapkan hati kita. Karena di dalam pelayanan kau akan selek dengan orang. Besi menajamkan, manusia menajamkan. Kalau di dalam pelayanan kita berusaha menajamkan sesama kita dan kita tidak siap untuk ditajamkan di dalam pekerjaan Roh Kudus, engkau akan patah. Lalu setelah engkau patah, engkau akan meninggalkan pelayanan. Engkau meninggalkan pelayanan, engkau berkata gereja ini buruk. Lalu kepada semua orang engkau berkata bahwa kekristenan buruk. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan para pemuda Kristen. Sakit hatinya gereja tidak pernah diselesaikan. Lalu di dalam sakit hatinya dia tidak sadar bahwa dia sudah menjadi tuan atas kemarahannya. Dia menjadi bos atas kemarahannya. Dia menjadi bos atas kekecewaannya. Lalu di dalam pelayanan demi pelayanan lain, mungkin di tempat lain dia masih pengen pelayanan. Hatinya tidak pernah dipenuhi damai sejahtera. Teman-teman, saya mau kita introspeksi. Kita hanya budak. Barang siapa di antara para budak yang berusaha meninggikan dirinya sama seperti tuannya adalah pribadi yang punya hati dan karakter sama seperti malaikat yang jatuh ketika mau menerima puji-pujian sama dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi waspada itu teman-teman. Karena setiap kita pelayanan harus mau bersedia dibentuk, dibina, ditajamkan dan dipoles. Teman-teman, kalian tahu yang namanya woodchop ketika di daerah barat itu kalau misalnya musim dingin sering menyalakan perapian dengan kayu. Kapak yang mereka gunakan itu dipakai sangat tajam, ada bobotnya kurang lebih sekitar 10-12 kg yang nanti akan dihantam ke kayu. Teman-teman sekalian, ketika kapak itu dihantam terus-menerus dalam waktu yang lama, kapak yang tajam itu akan menjadi tumpul, bukan? Yes? Teman-teman, ketika kapak yang tumpul itu
bukankah harus dipertajam lagi supaya bisa digunakan dengan baik, efisien? Demikian hidup kita. Terlalu sering kita pelayanan tanpa bersedia ditajamkan. Pelayananmu akan jadi tumpul. Terlalu sering menerima pelayanan tanpa punya hati untuk terus belajar seperti murid. Pelayanan kita akan penuh dengan baper. Kita terima pelayanan dimanapun atau bahkan menyediakan diri untuk pelayanan pertama kali. Lalu di dalam pelayanan tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasi, kita akan menjadi tumpul dan tidak terpakai. Teman-teman, makanya pelayanan harus semakin efektif, semakin efisien, semakin memberkati banyak orang. Karena kita mau dipertajam. Amin. Pertajamnya dengan siapa dan dengan apa? Pertama, engkau akan berinteraksi dengan orang-orang lain. Engkau akan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tinggi levelnya, yang punya pengetahuan lebih luas mengenai pelayanan atau bidangnya. Di dalam interaksi itu kita harus punya kerendahan diri. Saya nggak tahu apa-apa dan saya mau belajar. Para murid pertama kali mengikut Tuhan Yesus, mereka punya hati seperti Tuhan yang berkata, Tuhan, aku sudah menebarkan jala di situ dan tidak ada ikan. Mereka sedang berkata, Tuhan jangan sok tahu. Saya sudah berulang kali di sini nggak ada. Lalu para murid berkata, saya sudah katakan tidak ada Tuhan. Posisi hati mereka berusaha sama dengan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, tebarkanlah jala itu di sana. Lalu banyak ikan berkumpul dan didapatkan. Mereka kesulitan bahkan sampai kapalnya miring karena begitu banyaknya ikan. Teman-teman sekalian, kita perlu kerendahan hati. Jangan sampai Tuhan menunjukkan kuasanya untuk menegur kita, bukan untuk membangunkan kita. Paling sakit ketika Tuhan menunjukkan kuasanya untuk menegur kita, artinya ada sebuah pengalaman ekstrim yang kita rasakan bahwa Tuhan berbicara pada kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, lembutkan hati kita untuk belajar mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan Yesus menunjukkan karakter hamba yang setia, dia taat, tunduk, dan percaya. Dia percaya kepada apa yang dia percaya kepada apa yang dia kerjakan kepada orang-orang, memuliakan Tuhan. Karena dasarnya dia kerjakan di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Dia nggak mencari kepentingan dirinya sendiri. Ada nggak Tuhan dicatatkan di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus sedang mengumpulkan harta, dia sedang bertahta di kursi kerajaan dan lain sebagainya? Tidak. Dia datang ke dunia menjadi hamba yang paling rendah. Lalu dari situ, dari orang-orang biasa, yaitu gembala-gembala, sampai istri bendahara Kekaisaran Nero. Mereka mengenal Tuhan Yesus, bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena status dan levelnya, tetapi karena kesetiaan dan ketaatannya. Teman-teman mau dikenal oleh Tuhan seperti apa? Oh, karena saya bisa pelayanan musik, saya bisa pelayanan WL singer, saya bisa menjadi pengkhotbah. Kita mau dikenal sebagai apa di hadapan Tuhan? Oh, karena binari seorang pengkhotbah dan lain sebagainya. Satu, ingin dikenal setia. Oleh karena itu teman-teman, kesetiaan adalah awal mula ketika kita mengakui diri kita budak Allah. Membuat kita sadar betapa beruntungnya kita. Ketika kita sadar bagaimana mengakui kita adalah budak, adalah membuat kita sadar betapa beruntungnya kita dipilih Allah. Dipilih Tuhan yang maha kuasa, maha mulia, maha kasih. Engkau tidak dipilih oleh Tuhan yang salah. Engkau tidak dipilih oleh Tuhan yang jahat, yang menganiaya kamu, yang mukulin kamu, yang gak bayar gajimu. Justru Tuhan sudah bayar di depan. Tuhan kita sungguh adil dan baik, bukan? Tuhan kita sungguh adil dan kasih, bukan? Karena itu teman-teman, hamba yang setia adalah hamba yang mengakui dirinya. Aku adalah budak. Dan setiap pelayanan adalah kehormatan. Yang ketiga, jika kita sudah mengakui pengorbanan Yesus melayakan kita dan merendahkan kita,
Maka teman-teman kita di sini bisa melihat bahwa skop yang kita kerjakan, skop yang Tuhan kerjakan itu berbeda, warnanya berbeda, dimensinya berbeda, situasinya berbeda lagi. Karena yang kita kerjakan bukan lagi untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Melalui pengakuan pengorbanan Yesus yang melayakkan kita, kacamata kita melihat bahwa pelayanan adalah kehormatan. Makanya teman-teman satu kali kalau dapat pelayanan, terima itu sebagai sebuah kehormatan ya. Karena sayang ketika setiap talenta kita pendam, nanti. 100 kali nanti, 100 kesempatan hilang. 100 kesempatan hilang, 100 kehormatan yang dipercayakan Tuhan hilang. Lalu di 101 kita berkata, Tuhan kenapa gak pernah percayakan saya pelayanan? Ada 100 yang engkau tinggalkan dan 1 yang engkau minta. Kita dibungkam dengan hal itu. Makanya teman-teman kita perlu melihat skopnya berbeda. Pengorbanan bukan lagi sebuah beban, pelayanan bukan lagi pengorbanan tapi menjadi sebuah kehormatan. Bukan lagi sebuah tujuan yang saya mau bikin ini dan itu, saya mau melakukan hal ini dan itu karena menyenangkan hati Tuhan, karena ini dan itu. Karena saya telah berkorban menunjukkan diri saya, tidak lagi, tetapi menjadi sebuah kehormatan. Di dalam kehormatan ini teman-teman, beban itu akan tetap ada. Tetapi tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Satu kali saya pernah ditanya, kenapa sih gereja harus mendorong anak-anak mudanya pelayanan? Pertanyaan ini terjadi di gereja besar waktu itu di Bandung. Lalu saya tanya, kalau bukan kalian yang mau melayani, masa mau oma-oma di sini? Di atas mimbar oma-oma main gitar listrik, gitu. Oma rocker gitu. Oma-oma main drum, opa-opa main drum. Kalau nggak encok puji Tuhan, selesai turun tolong dulu. Lalu dia bertanya, ya kalau kayak gitu kan ada orang lain. Ya betul, orang lainnya itu kamu. Kenapa harus suruh orang lain lagi, padahal jelas-jelas kamu bisa. Teman-teman, inilah yang terjadi. Karena kita merasa pelayanan adalah sebuah beban. Saya nggak siap, saya nggak mau, saya nggak bersedia dibebani. Hidup saya sendiri sudah jadi Teman-teman, inilah yang terjadi ketika mindset kita berkata hidup saya beban, pelayanan beban, semuanya menjadi beban. Kamu punya double beban. Menjadi orang Kristen dibilang bayar harga, ikut Tuhan Yesus bayar harga, beban lagi. Di keluarga, kamu dasar beban keluarga katanya. Makin sakit hati, susah. Kemudian dapat pelayanan gereja, beban lagi. Mau sampai kapan teman-teman? Engkau dikasihi luar biasa bukan menjadi seorang beban. Engkau dikasihi luar biasa oleh Tuhan karena engkau dipilih. Amin. Anugerahnya datang bukan karena engkau punya kualifikasi tertentu. Anugerahnya datang karena engkau dipilih. Dipilih atas apa standarnya, nilainya bagus, parasnya cantik atau tampan, bukan. Semata-mata karena Tuhan sayang samamu. Jadi pelayanan adalah sebuah unjuk Tuhan bahwa aku mengasihimu, aku percaya kepadamu. Jadi teman-teman Goal CC kalau misalnya ada pelayanan, ingat Tuhan cinta kepadamu dan mempercayakan sebuah kehormatan bagimu. Karena teman-teman tanpa kehormatan ayat ke-10. Ini menjadi poin terakhir dan poin penegas yang paling utama dari teks kita. Kita baca sama-sama, kita buka ayat yang ke-10. Lukas 17 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Teman-teman, pernyataan ini terkesan seolah-olah melebay-lebaykan. Wah, enggak kok, saya ini cuma bisa melakukan seperti yang saya bisa aja kok. Enggak kayak gitu. Tapi teman-teman, pernyataan seperti ini menunjukkan kerendahan hatinya dan menunjukkan prioritas di dalam hidupnya. Dia tahu dirinya siapa dan dia tahu prioritasnya apa, yaitu menyenangkan Tuhan.
Lalu ketika Tuhan melihat pelayanannya dan Tuhan berkata kepadanya, "Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah mengerjakan pekerjaanmu dengan baik. Masuklah dan berbagian di dalam kebahagiaanku." Hamba itu menjawab hal yang ini. Bukan yang bicara, wah Tuhan akhirnya curah juga bonus. Wah. Teman-teman, bonusmu semua yang kita dapatkan sudah diperoleh di awal, sudah didapatkan di awal. Keselamatan, amin. Materai Roh Kudus, amin. Pemeliharaan Allah, providensinya, amin. Engkau dicukupkan, pakaianmu baik, makananmu baik, penghasilanmu ada. Even belum besar, tapi ada, cukup, amin. Di dalam hal itu semua, sudah terlalu banyak gaji, bahkan bonus yang Tuhan berikan. Sebelum kita bekerja, Tuhan bayar duluan di depan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, setiap pelayanan kita, pada dasarnya tidak ada sesuatu yang bisa kita korbankan kepada Tuhan. Kita semua diciptakan, dipelihara, dipimpin di dalam Allah. Diberikan semuanya hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Teman-teman datang ibadah untuk Tuhan. Teman-teman ketika datang ke gereja satu hal, coba mulai dari hari ini pelan-pelan kita berpikir, kenapa mau datang gereja? Mau beribadah kepada Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Ubah coba satu atau tambahkan satu, mau mengenal rencana Tuhan dalam hidup saya. Amin. Saya rindu pemberitaan firman, pelayanan, komsel, saat teduhnya teman-teman, saraba, itu menjadi sarana lepas sarana, tempat lepas tempat di mana kamu mendengarkan suara Tuhan. Karena teman-teman sekalian menggunakan kata pengorbanan diri untuk melayani, berarti kita posisikan diri kita cukup tinggi sehingga kita harus mengurangi sesuatu agar yang di luar kita bisa naik kehidupannya atau sama tinggi dengan kita. Kita nggak lagi menjadi seorang hamba yang berlaku bos. Teman-teman, saya pernah ngobrol dengan Felicia cerita begitu. Ya saya ini hamba Tuhan begitu. Tapi harapan saya ke depannya, hati harus hamba, dompet harus raja. Teman-teman, jadi saya bukan berusaha menyombongkan diri, tapi saya berusaha belajar. Hati dimanapun kita berada harus seperti hamba. Tetapi ketika ada kesempatan untuk memberkati orang, berkati dia sama seperti raja memberkati rakyatnya. Teman-teman percaya enggak? Satu hari kelak akan ada orang-orang yang rindu atau orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi wadah di mana kamu perlu memberkati mereka. Percaya enggak? Momen seperti itu kadang enggak jauh-jauh teman-teman. Ini bukan bicara agar pelayananmu tulus, pinjam dulu 100. Bukan ya, saya bukan bicara itu. Tetapi pelayanan ketika kepada orang lain, itu bukan hanya bicara tentang uang, tetapi bicara mengenai kesempatan. Totalitas diberikan. Teman-teman sekalian, hendaknya kita melihat pelayanan sebagai kehormatan dari Allah yang maha mulia. Orang-orang lain di luar sana yang membutuhkan, lihat mereka sebagai perantaraan Tuhan yang Tuhan pernah berkata, ketika aku lapar, engkau beri aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku menjadi seorang telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku menjadi seorang yang asing, engkau memberi aku tumpangan. Dan dari semua itu, pelayan baru terlaksana dengan sempurna. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Teman-teman sekalian, kehormatan terbesar seorang budak yang setia adalah ketika kita telah menerima kasih karunia Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kamu dalam pelayanan lepas pelayanan teman-teman. Dalam setiap pekerjaan lepas pekerjaan, dalam setiap kegiatan lepas kegiatan. Hari ini teman-teman, buktikan dirimu kepada Tuhan. Buktikan dirimu adalah hamba yang baik dan setia dengan menerima tantangan. Mau enggak engkau melayani aku?
Pertanyaan Tuhan. Ladangku sudah menguning tetapi pekerjaku sedikit. Karena aku susah mendapatkan pekerja-pekerja yang setia dan melihat pelayanan sebagai penghormatan. Pertanyaan Tuhan pada kita. Maukah engkau melayani aku? Aku adalah Allah yang telah mengorbankan hidupnya bagimu. Apa jawabmu? Apa jawabmu teman-teman? Ya Tuhan. Teman-teman sekalian, saya undang pemusik untuk boleh maju ke depan beserta worship leader dan singers. Beberapa waktu yang lalu lagu Hidupku Menggenapi Firman-Mu itu menjadi sebuah lagu yang adalah doa, adalah kekuatan, adalah pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada saya ketika melihat bahwa pelayanan yang saya miliki itu miliknya Tuhan. Jujur saja pelayanan tidaklah mudah untuk memisahkan antara miliknya Tuhan dengan bagian dan tanggung jawabnya saya. Teman-teman sekalian, kita mungkin pernah ada di posisi bahwa setiap pelayanan yang kita miliki adalah miliknya saya. Oh, saya bisa ini dan bisa itu. Karena saya. Hari ini, saya mau tantang kita semua. Firman Tuhan berkata, bukan karena kamu, bukan karena kuat gagahmu, tapi semata-mata karena kasih karunia. Yang hari ini pelayanan masih sering tolak menolak, masih sering negosiasi dalam pelayanan. Gak bisa bilang, saya siap. Pelayanan ada, saya siap. Bahkan ketika tidak ada pelayanan, seorang hamba yang siap sedia dia berkata, apa yang bisa saya kerjakan? Miliki hati seorang hamba yang setia. Teman-teman sekalian, saya undang kita untuk tunduk kepala sejenak. Di dalam setiap pelayanan kita, di dalam setiap pekerjaan kita, di mana respon kita ketika ada pelayanan? Bagaimana sikap hati kita ketika ada pelayanan? Akankah kita negosiasi dulu dengan Tuhan? Tawar-menawar dulu dengan Tuhan, berkata Tuhan tunggu dulu, saya belum siap, saya belum ini, belum itu. Banyak kelas persiapan, banyak ruang-ruang untuk belajar. Tetapi kita hanya berkata Tuhan, saya hanya ingin setiap waktu demi waktu yang mudah-mudah aja deh, jangan yang ribet dan sulit. Teman-teman sekalian, panggilan Tuhan adalah, hambaku, maukah kamu menerima kehormatan ini? Apa jawabmu? Buka hati pikiranmu. Genapi setiap pekerjaan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita bangkit berdiri, kita nyatakan, hidupku menggenapi firman-Mu,
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama kita nyatakan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna Dalam rancangan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau di dalamku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. terima kasih. Tuhan, Kau melihat setiap kami dipanggil untuk mengerjakan rencananya Tuhan. Setiap kami dipanggil punya tujuan dan tugasnya masing-masing. Di dalam setiap pekerjaan tanggung jawab kadang kami lalai Tuhan sebagai hamba, bahkan budak-budak-Mu yang berkata, Tuhan tunggu dulu, saya tidak siap. Saya tidak bersedia Tuhan, saya terlalu sibuk, saya terlalu padat kegiatan saya sehingga saya nggak bisa Tuhan. Padahal itu adalah hal-hal yang biasa, hal-hal yang bisa digeser. Tetapi Engkau berkata, kita berkata, Tuhan tunggu dulu, saya tidak mampu dan saya tidak siap. Hari ini Tuhan berkata, hambaku yang baik dan setia. Dahulu Engkau begitu mengasihiku, tetapi Engkau berubah. Hari ini Engkau telah mendengarkan firman Tuhan, hai hambaku yang baik dan setia. Maukah kembali Engkau melayani aku dengan sungguh-sungguh? Apa jawabmu? Tuhan, tapi saya terlalu sibuk. Kalau saya tidak bekerja, tidak melakukan hal ini dan itu, saya tidak terlalu bahagia. Saya tidak mendapatkan yang saya inginkan, Tuhan. Firman Tuhan telah tersampaikan. Sebelum engkau berdoa meminta yang engkau inginkan, sebelum engkau berkata, Tuhan saya rindu mendapatkan ini dan itu, memperoleh hal ini dan itu, aku telah menyediakannya untukmu. Engkau di dalam pelayanan tidak akan kekurangan. Engkau di dalam pelayanan tidak akan kehilangan waktu bersama teman-temanmu. Engkau tahu ketika prioritas mengikut Tuhan Yesus akan membawa engkau semakin setia kepadaku. Tuhan berkata, saya telah membeli dan membayar engkau. Adakah engkau mengasihi aku seperti aku mengasihimu? Apa jawabmu? Firman Tuhan kembali berkata, kalau begitu Tuhan,
Oke, minggu depan saya mau pelayanan. Tapi tolong Tuhan jangan kasih saya masalah. Lalu ia berkata, masalah akan tetap ada anakku. Tapi sekali-kali aku tidak akan tinggalkan engkau. Mungkin kau harus menangis untuk kamu tahu bagaimana rasanya terluka. Mungkin kau harus marah supaya engkau mengerti bagaimana rasanya harus bersabar. Mungkin kau harus kecewa untuk mengerti bagaimana rasanya aku ditertawakan dan dicemooh dahulu. Tetapi semata-mata aku sedang mengajar engkau. Maukah engkau mengasihi aku kembali hambaku? Apa jawabmu? Ya Tuhan, hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memuliakan Tuhan. Ketika kami dapat pelayanan dan kehormatan untuk melayani Engkau Tuhan, mohon patahkan di dalam pikiran kami bahwa pelayanan ini adalah semata-mata karena kami. Patahkan segala kesombongan kami, patahkan segala keraguan-raguan kami. Kami mau melayani-Mu hari ini, detik ini, punya motivasi dan arah yang baru. Bahwa segala tanggung jawab pelayanan bukan lagi beban tapi kehormatan. Bahwa setiap kepercayaan yang Kau berikan bukan lagi beban tetapi sebuah sukacita bahwa Engkau Allah yang mempercayai kami di dalam segala kelemahan kami. Dan Engkau ketika mempercayakan pelayanan pada kami, berikan kami kerendahan hati ya Tuhan. Sama seperti Engkau merendahkan diri-Mu, mengambil rupa sebagai hamba yang paling rendah, agar seluruh dunia menyaksikan melalui pribadi anak domba Allah yaitu Yesus Kristus. Kami hingga hari ini mengenal keselamatan, perbaikan, hubungan yang indah dalam Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Nah, kami bersyukur untuk firman pada hari ini. Hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah diberitakan. Terima kasih untuk sebuah peringatan. Kami adalah hamba-Mu. Ajar kami untuk senantiasa setia. Tegur kami ketika kami lalai. Tegur kami ketika kami lari dari hamba yang setia itu. Berikan kami hati seorang hamba yang siap sedia. Kapanpun waktu pelayanan itu kami tidak berhitung-hitung lagi. Tapi kami menyesuaikannya, kami mempersiapkannya dan kami mau ini semua untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya kami telah diberkati. Kami percaya kami telah dikuatkan dan kami percaya kami telah dimenangkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk teman-teman sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Diberkati oleh setiap firman yang kita dengarkan, amin. Amin. Biarlah apa yang kita dengar itu tidak lalu begitu saja, melainkan tertanam baik dalam hati dan pikiran kita. Teman-teman sekalian, kita akan berikan persembahan. Namun sebelumnya kembali saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengingatkan kami, menegur, menasihati kami. Bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami harus melaksanakan apa yang menjadi tugas kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau nyatakan semakin lebih lagi pemakaian-Mu Tuhan dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Apa yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Engkau berkati Kak Binardi Tuhan dalam setiap apa yang dikerjakannya bagi Tuhan. Biarlah Engkau yang memperhitungkan segalanya Bapa. Dan Tuhan, kami akan beri korban syukur kami, apa yang ada pada kami Tuhan, apa yang masih sisa pada kami. Engkau jadikan kami bendahara yang bijaksana untuk mengelolanya. Dan biar apa yang kami beri untuk Tuhan boleh digunakan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Telah dibasuh darahmu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya, tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Teman-teman yang sudah memberi, mari kita bangkit berdiri. Katakan, Masa laluku telah dibasuh darahmu, semua gagalku semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya, tinggal dalam Mari sama-sama bangkit berdiri. itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dariku. Berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Mari sama-sama ikut gerakan ini yuk. One, two, three, go. Oh, amin. Mari lebih semangat lagi, katakan. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Kami mau mengarah Tuhan. Mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Ku berlari menuju harapan di depanku. Amin. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk teman-teman yang dikasihi Tuhan. Mungkin ada pengumuman untuk kegiatan kita sepekan. Ya, kegiatan kita sepekan. Shalom. Coba lihat kiri kanannya, ini agak gelap. Coba tolong nyalakan lampunya. Iya. Coba lihat samping kiri kanannya.
Nyalakan lagi, satu lagi Jody. Jangan tanggung-tanggung. Nah, gitu ya. Coba lihat samping kiri kanannya. Salaman dulu. Nah, gitu ya. Jangan sampai ternyata ada temannya gitu loh, baku dapat. Aku ada di sini, ngapain kamu kan gitu. Iya, gitu ya. Iya. Saya menyambut buat siapa saja yang baru pertama kali datang, selamat datang di Goal Sisi. Jangan bosan-bosan datang di tempat ini. Di tempat ini kita sama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Nanti yang baru pertama kali datang, boleh sama teman-teman asal di belakang. Kak, saya baru pertama kali datang. Ada souvenir dari gereja disiapkan di belakang. Saya nggak akan suruh untuk berdiri, nggak usah ya. Nah, yang baru pertama kali datang nanti jangan langsung pulang. Kita adakan fellowship di bawah. Semuanya boleh ikut fellowship di bawah. Gitu ya. Jadi jangan pulang dulu setelah ini. Terus kemudian jangan lupa hari Selasa kita ada komsel di tempat ini. Ada di 3 tempat maksud saya. Salah satunya di tempat ini. Lalu kemudian hari Rabu ada training vokal. Nah, buat yang mau pelayanan, WL Singer silakan training vokal. Hari Kamis kita ada PA di tempat ini. Ya, kita akan ada PA, jadi usahakan datang. Karena PA ini tidak membosankan. Saya pastikan 2 jam gak akan terasa. Karena kita akan membahas banyak hal tentang dasar-dasar keimanan kita, dasar-dasar kekristenan kita. Ya, nanti hari Jumat ada ibadah, ada latihan untuk ibadah raya sore. Kemudian hari Sabtu pagi ada doa bersama, saraba, kita bilangnya saraba, sarapan pagi bersama. Sarapannya apa? Yaitu doa bersama. Doa pagi ya, jadi teman-teman silakan saja datang. Ya. Datang kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lalu kemudian sorenya, jangan lupa sorenya ada doa puasa jam 3:30. Jam 5 ada ibadah YBI, lalu kemudian jam 7 malam ada latihan untuk ibadah raya 1. Dan kita akan ketemu kembali di hari Minggu ibadah raya 1 dan ibadah raya 2. Ya, ajak teman-temannya yang lain dan jangan lupa, pokoknya kalau perlu di tempat ini kita bertumbuh bersama. Nah, kita akan adakan fellowship di tanggal berapa ya kemarin? Handphone saya ada di situ. Ya, kita akan adakan fellowship di bulan depan. Saya kali ini. Di tanggal 2, ya benar ya. Tanggal 2. Jadi sekarang tanggal 22 kita akan adakan fellowship. Tanggal 2 November. Kita akan adakan fellowship di tempat ini hari Kamis khusus untuk Goal Sisi. Jadi pastikan datang. Apa isinya fellowship nanti? Yang pasti kita akan sama-sama bersekutu, kita akan sama-sama ketawa bareng, kita akan sama-sama bersekutu bersama-sama. Saya pastikan seru acaranya karena yang kemarin dulu itu seru sangat ya, walaupun saya nggak ada waktu itu ya. Seru sangat lah pokoknya. Itu. Nah mungkin sudah itu aja ya, nggak ada dari ini, nggak ada lagi. Oke. Yang mau pelayanan ya silakan, saya sudah tunjuk kemarin orang-orangnya yang mau pelayanan multimedia, yang mau pelayanan dokumentasi, yang mau pelayanan singers WL, langsung saja silakan. Dia jangan malu-malu, yang setuju katakan amin. Nah, kok sedikit, cuma di depan doang yang amin. Apa karena di depan sudah lanjut pelayanan gitu ya. Oke, baik itu saja dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Teman-teman sekali lagi saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganku menyertai
hati, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu di tengah-tengah kami yang ada pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu dan lawatan-Mu yang Engkau nyatakan atas setiap kami. Biar setiap pujian, setiap penyembahan yang kami angkat ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan, kami bersyukur buat firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya Tuhan, firman yang ada di tengah-tengah kami pada malam hari ini Tuhan, boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami, boleh menjadi sulu dan pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap kami yang boleh mendengarkannya pada malam hari ini boleh terkalibrasi Bapa. Dan kami yang keluar dari tempat ini Tuhan, kami beroleh berkat dan nama-Mu saja yang kami tinggikan. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan untuk Kabinardi, hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Biarlah Engkau pertambahkan berkat, pemakaian-Mu lebih lagi atas hidupnya Tuhan. Kehidupannya sehari-hari Engkau berkati, keluarganya, pekerjaannya, serta pelayanannya Tuhan. Saat ini kami menaikkan doa-doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Mungkin Tuhan ada yang lalai, Tuhan tegur, ketuk pintu hatinya Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Segala penyakitnya Tuhan, Engkau yang angkat. Mungkin ada yang sedang di luar kota, biarlah kasih Tuhan senantiasa melingkupinya. Kami berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu dalam tugas tanggung jawabnya. Kami sebagai mahasiswa Tuhan, ataupun yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan, Engkau saja yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Engkau berikan kami hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu dalam menjalani hari-hari kami Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau juga yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi anak-anak-Mu. Biarlah lapangan pekerjaan yang Tuhan sediakan itulah yang terbaik, dan Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang senantiasa penuh dengan sukacita daripada-Mu. Saat ini Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia, juga kota yang kami tempati saat ini, kota Makassar Tuhan. Kiranya Engkau saja yang bertahta atas bangsa dan kota kami. Lawatan-Mu dinyatakan atas kehidupan kami di tempat ini. Kasih-Mu dinyatakan atas bangsa kami Tuhan. Dalam tahun-tahun politik yang akan terjadi ke depan, biarlah setiap anak-anak-Mu yang Engkau percayakan dalam pemerintahan boleh mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Kami berdoa Bapa, buat penuaian jiwa di bangsa kami, bahkan di gereja ini ya Tuhan. Biarlah kami hanya menuai jiwa bagi Tuhan dan untuk kehormatan kemuliaan nama Tuhan. Semua lidah mengaku bahwa Engkaulah Yesus Kristus, Tuhan yang layak disembah. Kami naikkan doa kami Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di bangsa kami, bahkan yang ada di dunia ini Tuhan. Biarlah gereja-gereja ini bersatu hanya dalam nama Tuhan Yesus dan menyembah satu Tuhan yang sama, yaitu Engkau Juru Selamat kami. Saat ini kami juga berdoa Bapa untuk jemaat yang ada di sini. Gereja kami yaitu Gereja GBI Oikumene BTP Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami hati yang selalu taat dan melayani Tuhan, hati sebagai hamba yang penuh kerendahan hati. Dan biarlah Tuhan kami boleh tetap semakin teguh berdiri dalam iman dan pengharapan kami kepada Kristus. Kami juga berdoa Bapa untuk keluarga kami, kedua orang tua kami, saudara-saudara kami Tuhan dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan yang melimpah hanya daripada Tuhan. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk kegiatan kami sepekan ke depan Tuhan, komsel, training vokal, ibadah raya, latihan, Tuhan berkati. Segala rencana yang kami rancangkan Tuhan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan.
Biarlah setiap kegiatan yang kami boleh lakukan ke depan boleh berjalan dengan baik, bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami Tuhan, tapi karena Tuhan Yesus yang hebat dan berkuasa di dalamnya. Kami berdoa Bapa untuk Ibu Gembala di tempat ini. Dalam masa tuanya Engkau berikan kesehatan, kekuatan buat Kak Esra, buat Kak Debbie sebagai mentor rohani kami di tempat ini. Anaknya Dev, Tuhan berkati dalam pertumbuhannya. Berikan kesehatan, kekuatan, apa yang dikerjakan oleh Kak Esra, apa yang dikerjakan oleh Kak Debbie Tuhan, buat berhasil dan setiap pergumulannya hanya Tuhan yang saja yang tahu dan memberikan jalan keluar. Bapa, tak lupa kami berdoa untuk ibadah raya yang pertama, ibadah raya yang kedua saat ini Tuhan, di gereja kami, Tuhan biarlah hadirat-Mu semakin dinyatakan. Penyembahan yang kami naikkan, dan kami berdoa juga untuk setiap pelayan-Mu yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Engkau semakin dipertambahkan dalam pemakaian-Mu Tuhan, berlimpah kali ganda Engkau akan berikan kepada setiap mereka. Dan biarlah Tuhan tiap jerih lelah yang kami bawa kepadamu Tuhan semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, ini kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya setiap permohonan kami boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan dan Juru Selamat kami, masih banyak Tuhan yang ada dalam hati kami, namun kami percaya Bapa, Engkau adalah Tuhan yang paling tahu yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama secara demikian. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sukacita dan damai sejahtera. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Kau yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk bersatu dulu sejenak. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa sebelum turun nanti kita foto bersama ya teman-teman. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati.
berada dengan Ayo, ayo semuanya kita berfoto bersama sebelum kita pulang dan fellowship ke bawah. Ayo, semuanya boleh naik ke belakang saya boleh. Pemain tamborin silakan The Loser. Ayo, boleh naik ke belakang. Pemain tamborin di depan. Tenggurap. Oh, Oh, tunggu. Ayo naik di atas sini naik. Di belakang saya boleh. Apa di belakang saya boleh. ayo foto. Ayo ya di belakang saya naik ke belakang saya boleh. Kak J. Ayo Geren. Kesia, Dewi, Gaby. Nah. Ayo. Nah, agak rapat sedikit, rapat. Deket-deket saya nggak gigit kok, tenang aja, Anggun. Saya rabies, cuman nggak gigit. Ayo Sil, sini Sil. Nah. Itu Sil, duduk dekatnya Vero enggak apa-apa. Nah. Duduk. Nah. Oke, silakan. Oke, 5. Hai. Oke, Kyo. Thank you. Jangan pulang dulu semuanya, kita ke bawah dulu ya. Fellowship dulu.